Resmi, pelatih striker timnas datang. Mantap, kiper Jerman resmi gabung skuad Garuda Muda. Nyata, laga sengit timnas Indonesia versus Belanda. Bombastis, winger lincah Liga Malaysia amunisi baru Patrick Kluivert. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Resmi, pelatih striker timnas datang. Mantan striker Sampdoria Kurniawan Dwi Yulianto resmi diperkenalkan sebagai pelatih penyerang di timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri. Sebelumnya, Kurniawan Dwi Yulianto merupakan salah satu asisten pelatih di klub Italia Como. Namun beberapa waktu terakhir ia pulang kampung ke Indonesia. Banyak rumor yang menyebutkan bahwa pelatih yang punya julukan si kurus akan menjadi asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia senior. Kini teka-teki itu terjawab usai akun Instagram timnas Indonesia resmi memperkenalkannya. Alih-alih jadi asisten Kluivert, Kurniawan bergabung ke timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri. Welcome home Kurniawan. Coach Kurniawan bergabung bersama Coach Indra Syafri di timnas Indonesia U20 sebagai pelatih penyerang. Tulis keterangan dari akun timnas Indonesia. Akan tetapi, pengumuman itu banyak membuat netizen terkejut-kejut dan bertanya-tanya mengapa Kurniawan tidak menjadi asisten Patrick Kluivert saja. Adapun timnas Indonesia U20 bakal menjalani turnamen bergengsi dalam waktu dekat ini, yaitu Piala Asia U20 2025 pada Februari. Skuad Garuda Nusantara tergabung di grup yang berat bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Mantap, kiper Jerman resmi gabung Garuda Muda. Kiper Jason Yu mendadak ramai dibicarakan publik pecinta sepak bola tanah air. Namanya disebut masuk skuad timnas Indonesia U17 besutan Nova Arianto. Pemain klub Jerman Holstein Kiel itu bahkan dikabarkan sudah tiba di Indonesia untuk kemudian bergabung dengan TC timnas U17 yang sedang training camp di Yogyakarta. Timnas Indonesia U17 tengah melakukan persiapan untuk berlaga di putaran final Piala Asia U17 yang digelar 3-20 April 2025 di Arab Saudi. PSSI sampai sekarang belum merilis nama-nama pemain yang akan mengisi skuad timnas Indonesia di Piala Asia U17. Namun sejumlah nama sudah dipanggil, salah satunya Jason Yu. Jason Yu merupakan pemain kelahiran Jerman pada 12 April 2008, artinya saat ini dia berusia 16 tahun. Tidak banyak informasi yang didapat mengenai sosoknya. Berdasarkan data yang diperoleh, ia saat ini memperkuat klub Jerman Holstein Kiel U17. Belum diketahui kewarganegaraan Jason, akan tetapi berdasarkan beberapa sumber diketahui orang tuanya merupakan warga negara Indonesia. Keduanya berasal dari Kepulauan Riau. Ibunya berasal dari Pulau Kelong, sedangkan ayahnya dari Kijang Kota. Jason disebut-sebut sudah bermain sepak bola dari sejak dini, yakni usia 4 tahun. Posisi pertamanya sebagai pemain bertahan di klub SV Vendersloot sebelum akhirnya digeser menjadi kiper. Posisi tersebutlah yang terus melekat ke depannya hingga sekarang memperkuat Holstein Kiel U17. Nyata, laga sengit timnas Indonesia versus Belanda. Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda KNVB Guus de Jong melaku peluang adanya laga persahabatan antara timnas Indonesia versus Belanda. PSSI kini menjalin hubungan dekat dengan KNVB. Hal ini membuka peluang timnas Indonesia bisa melakoni laga persahabatan dengan Belanda. Terkait hal tersebut, Erick Thohir mengatakan diskusi sudah dilakukan untuk merealisasikan pertandingan tersebut. Sekjen KNVB pun menimpali bahwa memang diskusi untuk merealisasikannya sudah berjalan, akan tetapi belum bisa dilakukan karena jadwal padat di Eropa. Sementara itu, pertemuan Erick Thohir dengan KNVB di Belanda adalah kelanjutan dari diskusi yang pernah dilakukan di Jakarta pada September 2024. Di pertemuan kali ini membahas kemitraan PSSI dan KNVB yang berfokus pada 6 hal utama, yakni pengembangan sumber daya manusia, pengembangan pelatih, pengembangan bakat pemain muda, meningkatkan jumlah pertandingan untuk timnas, pengembangan sepak bola wanita, dan kolaborasi organisasi. Bombastis, winger lincah Liga Malaysia amunisi baru Patrick Kluivert. Setelah berakhirnya era Sintayong di timnas Indonesia, peluang sejumlah pemain yang sebelumnya tersingkir kini kembali terbuka lebar. Keputusan PSSI untuk memecat pelatih asal Korea Selatan tersebut membuat kursi kepelatihan kini diisi oleh Patrick Kluivert. Dengan 4 laga tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert dihadapkan pada tantangan besar untuk meramu skuad terbaik. Beberapa pemain yang sebelumnya terpinggirkan di era Sintayong kini memiliki kesempatan emas untuk kembali membela merah putih. Dari sejumlah nama, 2 pemain abroad yang tampil impresif di kompetisi luar negeri patut menjadi pertimbangan utama. Mereka adalah Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani, 2 talenta berbakat yang kini menunjukkan performa gemilang di klub masing-masing.
Bek berusia 22 tahun ini sempat menjadi pilihan utama Sintayong di lini pertahanan. Namun setelah Piala Asia 2023, namanya tak lagi masuk dalam daftar panggilan timnas Indonesia, termasuk dalam 6 laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sempat mengalami cedera panjang, Bagot kini kembali menemukan performa terbaiknya. Ia sukses menjadi starter dalam 2 laga terakhir bersama Blackpool FC di League One atau kasta ketiga Liga Inggris. Kontribusinya semakin nyata ketika berhasil mencatatkan 1 assist dalam kemenangan 2-0 atas Lincoln City. Kembalinya Elkan Bagot ke performa terbaik tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Dengan postur tinggi menjulang ke atas dan kemampuan bertahan yang solid, ia bisa menjadi aset berharga bagi Kluivert dalam menyusun strategi di lini belakang. Di sisi lain, Sadil Ramdhani juga menunjukkan performa luar biasa bersama Sabah FA di Liga Malaysia. Winger lincah berusia 26 tahun ini berhasil mencetak 6 gol dan 2 assist dari 15 pertandingan musim ini. Berkat kontribusinya, Sabah FA kini bertengger di peringkat ketiga klasemen Liga Malaysia. Kecepatan dan kelincahan Sadil di sisi sayap menjadi senjata andalan timnya dalam menembus pertahanan lawan. Sejak awal musim 2024, Sadil belum lagi mengenakan seragam timnas Indonesia. Namun dengan performa yang semakin matang, ia bisa menjadi salah satu opsi menarik bagi Kluivert untuk memperkuat lini serang skuad Garuda. Dengan perubahan di kursi kepelatihan, pemain-pemain yang sebelumnya tersingkir kini memiliki peluang untuk kembali membuktikan kualitasnya. Baik Elkan Bagot maupun Sadil Ramdhani telah menunjukkan bahwa mereka masih layak menjadi bagian dari timnas Indonesia. Berkat manuver PSSI bikin Bahrain kejang-kejang. Pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain tetap dilaksanakan di Stadion Gelora Utama Bung Karno. Meski awalnya sempat diprotes untuk dipindahkan ke venue netral, Federasi Sepak Bola Bahrain BFA sempat mengajukan pemindahan tempat bertanding lawan timnas Indonesia ke AFC. Hal ini buntut dari serangan netizen Indonesia usai hasil laga kontroversial melawan Bahrain yang berakhir dengan skor 2-2. Namun, permintaan dari BFA justru tidak dikabulkan oleh AFC. Pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Stadion GBK. Keputusan AFC tersebut mendapatkan sorotan dari media Vietnam. Mereka melaporkan bahwa Bahrain kecewa, pingsan, dan kejang-kejang atas putusan ini. AFC mengeluarkan pengumuman resmi timnas Indonesia kegirangan jelang laga kunci. Bahrain akan kecewa dengan keputusan AFC, sedangkan timnas Indonesia bisa bernapas lega, kata media Vietnam. Seperti diketahui, selama beberapa bulan terakhir, pihak PSSI-nya Bahrain aktif melakukan lobi untuk meyakinkan AFC, namun usulan tersebut tetap ditolak. Hal itu dipastikan membuat Bahrain bakal kecewa berat dengan keputusan akhir karena pertandingan melawan Indonesia dipastikan sesuai jadwal digelar di Jakarta. Dokumen sudah lengkap, gelandang jebolan Premier League sumpah WNI demi membela timnas Indonesia. Jairo Ridwal diupayakan agar bisa membela timnas Indonesia sesegera mungkin pada Maret 2025. PSSI dikabarkan mengebut proses naturalisasinya. Kabar tersebut dibagikan oleh Yusa Nugraha yang belum lama ini bertemu dengan EXO PSSI Arya Sinulinga. Dari pertemuan itu disebutkan Jairo Ridwal segera membela timnas Indonesia. Bahkan proses naturalisasi pemain yang berkarir di Liga Belgia tersebut bisa dilakukan dengan cepat untuk diandalkan pada kualifikasi Piala Dunia 2025 Maret mendatang. Jairo Ridwal juga telah dibujuk oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert agar gabung ke skuad Garuda. Andai naturalisasinya terrealisasi dengan cepat, pemain 28 tahun tersebut diharapkan menambah kekuatan di lini tengah. Adapun timnas Indonesia akan melawan Australia serta Bahrain. 2 laga ini krusial untuk membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain jangkung dari Lions siap gabung ke timnas Indonesia. Pemain berdarah Indonesia di Singapura, Febrian Putra Pradana mencuri perhatian bersama Young Lions di kasat teratas Liga Singapura atau Singapura Premier League. Di usianya yang baru 20 tahun, bek jangkung dengan tinggi 180 cm ini dianggap potensial menjadi penerus Jordi Amat di timnas Indonesia. Berbeda dengan pemain naturalisasi, Febrian dikabarkan merupakan warga negara Indonesia yang saat ini tinggal dan berkarir di Singapura. Febrian mengawali karir sepak bolanya di Lion City Academy sebelum bergabung dengan Sailor FC, klub satelit Lion FC City di Divisi 2 Singapura. Setelah itu, dia menembus skuad utama Tanjung Pagar United FC dengan mengenakan nomor punggung 51. Menurut data Transfermarkt, Febrian Putra Pradana kemudian melanjutkan karirnya dengan bergabung bersama Young Lions sejak 1 Januari 2024 lalu.
Akun Instagram @indonesiaabroad mengungkap bahwa grafik karir Febrian terus menanjak. Statistik mencatat pemain kelahiran 8 Februari 2004 ini telah memainkan 5 pertandingan di Singapura Premier League pada musim 2022-2023 bersama Tanjung Pagar United. Namun bersama Young Lions, dia tercatat belum sekalipun memainkan pertandingan resmi sebagaimana data Transfermarkt. Febrian disebut-sebut netizen sebagai wonderkid yang bisa menjadi pelapis Jordi Amat di lini belakang timnas Indonesia. Tinggi badan 180 cm menjadi keunggulannya, terutama dalam duel udara, aspek krusial untuk posisi bek tengah. Dengan usianya yang masih sangat muda, postur tubuhnya pun diperkirakan bakal lebih kokoh dan menjulang di masa mendatang, dan diperkirakan bisa mencapai 2 meter. Sampai melayang-layang, striker Championship gak sabar debut ke timnas Indonesia. Media Inggris menyoroti pilihan Ole Romeni untuk bermain bagi timnas Indonesia. Sang pemain mengaku bangga dan tidak sabar untuk segera berseragam merah putih. Ole Romeni sedang menjalani proses naturalisasi. Ia sudah datang ke Indonesia pada November lalu dan salaman dengan Erick Thohir. Momen itu yang membuat Ospor Mail menyimpulkan bahwa striker 24 tahun tersebut memilih untuk mewakili skuad Garuda di level internasional. Membuat publik Ospor penasaran, Ole Romeni mengungkapkan alasan mengapa dirinya mau untuk memperkuat tim merah putih. Saya tidak sabar bermain untuk negara sebesar Indonesia. Nenek saya lahir di sana, dia sudah meninggal. Akan tetapi itu masih sesuatu yang bisa saya berikan kepadanya, kata Ole Romeni. Mantan pemain FC Utrecht ini mengatakan bahwa dirinya merasa terhormat karena punya kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Adapun Ole Romeni dikabarkan segera mengambil sumpah WNI pada 8 Februari 2025 di Inggris agar bisa memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang di kualifikasi Piala Dunia 2026.